lain kalau orang meminjam HP, pinjam apa misalnya, pinjam pulsa, pinjam HP misalnya, karena ada orang. Tapi kalau orang minjam kendaraan itu gak kurang bensinnya tuh, atau kurang bensinnya, apalagi jauh di bawah. Nanti itu akan lain mulai nanti. Aku minjam kendaraan lah, lawan bensinnya aku pakai. Harus ada itu. Kalau meminjam barangnya dikembalikan harus sempurna. Bila kada sempurna itu nggak ada kada meminjam barangnya. Dia pulpen menulis 10 lembar kertas, tintanya berkurang tintanya. Meminjam, aku pinjam pulpen lah dan minta tintanya. Kalau meminjam aja kadang-kadang minta tintanya harus utuh kembali tintanya, kada boleh berkurang. Untuk tuh kalau berkurang kan ini minjam aja. Lain lembar lain bulan. Itu masalah pinjam meminjam dalam fikih yang dibantu muamalah yang harus kita ketahui. Dan banyak manusia kayak itu ujung-ujungnya kita kendaraan barang tadi pinjam dipinjamkan ke orang sangatnya rusak, tabrakan. Siapa yang mengganti? Peminjam pertama atau peminjam kedua kan? Yang menabrak orang yang kedua, yang mengganti siapa? Yang mengganti peminjam yang pertama. Karena peminjam kedua, peminjam pertama kadang boleh meminjamkan kedua orang kedua. Bila rusak kendaraannya, maka peminjam pertama lah yang mengganti, meskipun peminjam kedua yang menabrak kendaraan. Peminjam pertama tuh karena kadang boleh meminjamkan orang lain. Jadi bila orang paham masalah meminjam ini saja, jangan pinjam kendaraan. Ya kita tuh naik kendaraan aku aja. Kendaraan orang pemalaran kali meminjam. Kalau dia tahu itu kendaraan orang dia main sudah. Artinya kita pinjam kendaraan orang kada boleh dipinjamkan ke lain. Kalau orang tahu kendaraan pinjaman kita orang dia kasih lain, kadang perlu bahas lagi. Karena alim masalah pinjam. Ada aku bila kan tahu masalah itu tuh, kalau meminjam bila ya aku orang mau nih, mau dipinjam. Padahal itu bisa bujur karena boleh pinjam kalau orang lain. Di peminjam pertama kada boleh meminjamkan kepada orang yang kedua. Seandainya rusak barang pinjaman tadi, maka peminjam pertama lah yang berhak mengganti. Demikian harus diketahui bahwa belum lagi masalah wakaf, belum muamalah orang yang muamalah di dalam masalah wakaf masjid atau wakaf pelanggan apa segala saja. Belum lagi saja menyanda siapa saja yang hendak bertransaksi masalah sana menyanda, wajib di dalam Islam belajar bab masalah menyanda. Harus tahu dulu. Bila kada tahu itu Sayyidina Umar, siapa yang ada paham masalah fikih muamalah, yang sini berkata nih, Ibnu Khatibah, siapa yang ada paham masalah fikih muamalah, jangan masuk ke pasar. Boleh di sini. Bila masuk ke pasar, akan ditakutkan nanti akan transaksi haram atau transaksi riba. Alim-alim di sini dia tahu dulu masalah muamalah, masalah jual beli, hanya masuk. Bila kada tahu akan dibayar haram. Itu jam sini berkata kok. Bila ada orang masuk ke pasar, takut di sini, dah belajar fikih bab muamalah jual beli, sudah masuk. Bila belum jangan masuk ke situ. Belajar dulu. Takut-takut kalau jual riba kita sama saja menyandang juga tidak fikih. Orang yang menyandakan sebuah rumah misalnya, ada boleh orang menyandang tadi mendiami atau menyewakan kepada orang lain. Itu banyak di masa sekarang juga transaksi yang haram. Jangan kan menyandang, menyewa aja. Orang menyewa toko bermahal, lawan halamannya berapa menyewa setahun 100 juta, lawan halamannya. Dan sekalinya yang menyewa berarti
memanfaatkan halaman. Nah, ini memanfaatkan halaman lumayan ya, bayar hutang, bayar 100 juta ya. Dimanfaatkannya halamannya bacaan apa? Bacaan sebutin gerobak sebulan 2 juta. Sebutin gerobak penjualan bulan 2 juta. Sebutin gerobak 2 juta. Sampai 5 gerobak itu 10 juta. Orang yang orang yang menyewa sebuah tempat tidak boleh menyewakan kepada orang lain. Orang membutuh. Contoh kayak tadi, kenal di jalanan tembok halaman kenal ini ya 100 juta setahun, sekali dibuka itu disewakannya seperti gerobak 2 juta, seperti gerobak kurang 2 juta, seperti gerobak 2 juta. Kali yang seperti gerobak 10 juta, lumayan 90 juta aja bayar penyewa. Itu haram hukumnya. Walhasil kesimpulannya orang yang menyewa tidak boleh memanfaatkan kepada orang lain, baik dengan menyewa ataupun dengan menyandarkan. Khusus bahas masalah muamalah toko penyewa. Berapa setahun 10 tahun misalnya 10 juta. Paling nol 10 juta. Sekalinya separuhnya disewakan oleh orang lain. Berapa disewakannya? 7 juta. Nah, jadinya bayar 3 juta aja. Dan boleh haram. Jadi orang yang menyewa tidak boleh menyewakan kepada orang kedua. Alasan apa? Karena itu bukan hak milik dia sempurna. Karena sifatnya menyewa. Nah itu wajib kita pelajari di dalam fikih masalah bab muamalah kalau orang hendak sewa menyewa. Apa yang kita ikuti dari Ghazali, ikuti ulama-ulama fikih yang telah terdahulu. Jadi ulama-ulama kaum mengatakan boleh, silahkan mereka. Nah itu kewajiban besar, jangan ikutilah kalian kepada ulama-ulama fikih yang telah terdahulu. Belum masalah hibah orang-orang membalik bermuamalah. Jarang orang-orang khutbah, majlis taklim, pengajian membicarakan masalah muamalah. Jarang ada. Paling khotib paginya masalah riba, khotib kepada masalah riba jarang ada. Karena tiga ada bank paling depan dirinya. Jarang ada. Masalah hibah imam membalik. Bila sudah membalik, kada boleh diberikan kecuali yang membalik tadi adalah kedua orang tua. Kalau kedua orang tua yang membalik, silakan orang tua mengambil pembelian terhadap anak tadi. Abah misalnya membalik mobil lawan anak, itu mobil dia pakai kan. Sekalinya masih sudah 2 tahun 3 tahun ya kan, karena kuncinya yang pada penjual motor aja. Boleh kasih sama ambil, boleh. Di pemberian yang sudah diberi pada orang lain tidak boleh diambil kecuali yang mengambil itu adalah abah lawan mama. Karena ampun sini jangankan mobil dari diri kita aja, dari mana asalnya? Dari abah lain juga. Silakan hendak mengambil. Tuhan sendiri. Nah itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Ghani di akhir kitab. Kemudian beliau berkata dan lazimkan olehmu hai orang yang menuntut khalwat, yaitu tempat berbuat ibadah yang suci dan taklid yang dapat Imam Ghazali pada segala ilmunya. Seperti lain di sini dan di dalam ibadahnya. Nah supaya selamat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, luarnya harus mengikuti kepada Nabi. Luar ibadah kita itu yang luarnya mengikuti kayak apa Nabi ibadahnya, kita ubati kayak kewajiban yang sunnah. Selamat kita luar dalamnya bang, batinnya hati kita bang, waktu beribadah selamat kita hendaklah waktu beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan syuhudul minnah, kita memandang anugerah kebaikan Tuhan.
Bila kita waktu beribadah memandang ini anugerah kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, selamat sudah kita. Apanya selamat? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ada dua itu. Yang luar mengatur fikih, yang dalam mengatur ilmu tasawuf. Dan pegang oleh akan seorang guru sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, cari di sini karena sampai akhir zaman ada dia yang kepada kamu mengingatkan akan dia dan kasih akan dia dan ta'zim akan dia dan hormat akan dia. Nah, bila sudah dapat jadi seorang guru yang mengajari tadi, hendaklah engkau pada waktu itu kasih terhadap mereka tadi, dan engkau berikan karena kasihmu akan dia itu akan kemuliaanmu dan hartamu. Kita ada ta'zimlah kepada seorang guru yang telah apa tadi dapat Imam Ghazali yang telah mengajari terhadap mereka, yaitu dengan kemuliaan. Dan lagi pula katanya dalam kitab yang tersebut yaitu wal yakun fi khalwatin mustahdiran dzikra rabbih mutakhayyilan ismi nabiyhi mutahawiman surat al-Ghazali wa surat al-Syekhi ilailihi wa nalihi. Dan hendaklah ia di dalam khalwat ibadahnya itu menghadirkan hatinya pada menyebut dia akan Tuhannya, dan diingatkan di dalam khayalnya yang di dalam hatinya itu akan mengisim nabinya dan mencita-cita dia dengan hatinya. Ini orang yang beribadah lawan Tuhan adalah mengingat waktu itu ibadah tadi berkah daripada Allah atau daripada seorang guru tadi. Hendaklah waktu ibadah tadi dia menghayal mengingat-ingat rupa. Ini kalau pada kawa kita cuma cukup menggantung gambar-gambar, foto-foto orang-orang soleh, para aulia di dalam rumah kita. Kita kalau menghadirkan Nabi waktu dia sholat kita tahu, karena Nabi kita kata rupa. Untuk menghadirkan beliau pada waktu itu gantung di rumah gambar kuburan makam beliau. Orang Bali mengatakan jangan sampai ada di rumah itu 3 gambar, jangan sampai ada. Harus ada di dalam rumah berisi 3 foto, 3 gambar, karena keberkahannya luar biasa. Pertama, gambar foto kuburan Rasulullah itu harus ada di setiap rumah. Supaya apa? Supaya mengingat kebesaran Rasulullah, supaya kita berkeselawat